Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah tadi saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Meskipun saya tadi sholat di Serambi karena masjid penuh, pesertanya banyak gitu ya. Dan saya melihat ada wajah-wajah baru yang bukan jamaah yang biasa sholat di situ ya. Tapi ya alhamdulillah mereka rupanya tidak mau kehilangan kesempatan untuk bisa melakukan sholat sunnah ini. Cuma patut disayangkan adalah jangan-jangan mereka ke masjid itu karena sholat sunnah ini loh. Seakan-akan sholat sunnah mengalahkan sholat wajib gitu ya. Tapi ya ada baiknya mereka kemudian kan juga melaksanakan sholat wajib ya, yaitu maghrib dan isya berjamaah gitu ya. Itu ada baiknya ya. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah buat kita semuanya dan termasuk juga mereka kedepannya bisa memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid ya. Saya khawatir ada sholat musiman saja gitu ya, sholat musiman gitu ya. Nah ini yang bermasalah ya gitu ya. Jadi mari kita jadikan sholat sunnah sebagai sholat sunnah, bukan sebagai sholat yang wajib ya. Kita perlakukan sunnah ya sunnah gitu ya. Dan oleh karena itu saya bersyukur saudaraku, tidak semua musola di kompleks saya ini melakukan sholat gerhana bulan ya. Itu artinya apa? Sudah sadar bahwa ini adalah sebuah sholat sunnah gitu ya. Saudaraku, bahwa gerhana matahari maupun bulan itu adalah fenomena alam ya, tanda-tanda kebesaran Allah, dua tanda kebesaran Allah gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan meninggalnya seseorang maupun lahirnya seseorang gitu ya, tidak ada ya. Jadi itu adalah tanda-tanda ya. Masalahnya adalah kenapa ini menjadi disunahkan untuk sholat kan gitu ya. Kenapa ini disunahkan untuk sholat gitu. Saya pernah melihat sebuah YouTube ya. Ada seorang ilmuwan dan juga penggiat agama karena dia juga melakukan kajian-kajian keagamaan ya. Didasari dengan pandangan-pandangan yang sangat saintifik ya, karena backgroundnya itu adalah ilmuwan ya di universitas ternama di Malang ya. Di Malang saya sebutkan namanya deh, di Malang ya, di Malang. Namanya nanti saudaraku bisa cari sendiri ya. Dia mengatakan bahwa sholat sunnah gerhana itu adalah sebuah pembodohan bagi umat Islam. Gitu ya. Dia mengatakan begitu saudaraku. Katanya sholat sunnah gerhana itu adalah bentuk pembodohan. Jadi umat Islam itu dijauhkan dari fenomena alam, tanda-tanda kebesaran Allah. Disuruh sholat, ya tidak boleh melihat gerhananya itu sendiri gitu ya. Kata dia ya, sepintas ada benarnya saudaraku ya. Tapi kalau diteliti saya kira jelas itu tidak benar ya. Karena sunnah ini kan dicontohkan oleh Nabi. Jadi sunnah ya. Justru kalau sholat gerhana adalah sholat wajib, maka itu saya setuju itu bentuk pembodohan gitu ya. Jadi kalau sholat gerhana itu adalah sholat wajib, maka itu bentuk pembodohan. Jadi orang Islam dijauhkan dari fenomena yang sangat penting ini. Tapi karena ini adalah sholat sunnah, maka itu bukan pembodohan. Justru ini pencerdasan, bahwa kita itu diingatkan oleh Allah melalui Rasul bahwa ada fenomena alam loh, gitu loh. Ini ada fenomena alam, makanya Anda bersyukur dengan sholat bagi ahli ibadah. Ya, bagi ahli ibadah kita disuruh sholat untuk menyukuri fenomena alam ini gitu ya.
Makanya sholatnya jadi lama, ya. Jadi lama kan 2 rakaat tapi 2 kali ruku. Artinya apa? Artinya bacaannya harus panjang. Memang sunnahnya begitu, saudaraku. Jadi sunnah sholat gerhana itu bacaannya panjang. Biasanya itu rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua itu Ali Imran ya. Tapi karena sulit untuk mendapatkan imam yang hafidz ya, bacaannya pendek-pendek nggak ada masalah ya kan. Kan masih ada khutbahnya. Masalahnya justru kalau khutbahnya juga pendek itu masalah gitu ya. Dan khutbahnya juga tentang fenomena alam, nggak boleh yang lain. Gitu loh. Gitu ya. Saudaraku, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bukan bentuk pembodohan, tapi pencerdasan. Kebalikan dari pernyataan seorang profesor tadi ya. Ini pencerdasan karena apa? Kita disuruh sadar ada fenomena penting, gitu loh. Siapa yang mengetahui ini ada fenomena penting? Ya ilmuwan. Ilmuwan yang ngasih tahu kita ada fenomena alam yang penting. Nah, ilmuwan ini di dalam Al-Quran disebut ulil albab, gitu ya. Jadi ilmuwan itu disebut ulil albab, yaitu orang-orang yang berpikir. Nah, orang-orang ini tidak ikut sholat sunnah, tapi pahalanya lebih banyak daripada pahala ikut sholat sunnah. Bingung ya, saudaraku ya? Bener loh, bener nih. Begini saudaraku ya. Mari kita lihat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 juga ayat 191. Jadi sampai 91 jangan dipenggal di 90-nya saja ya biar jelas ya. Bunyinya begini saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Itu ayat 190-nya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang itu adalah ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal, orang yang berpikir, bagi ilmuwan. Kalau orang bodoh nggak ngerti ya. Bagi orang berpikir. Siapakah mereka? Siapakah ulil albab itu? Dilanjutkan di ayat berikutnya ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang memikirkan Allah dalam kondisi dia itu berdiri, sedang duduk maupun sedang berbaring. Dalam kondisi apapun setiap saat mereka tuh ingat kepada Allah. Dilanjutin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka tuh memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Seraya mereka tuh mengatakan, ya Allah, apa yang telah Engkau ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, gitu loh. Itu ulil albab. Ya. Jadi ayatnya sampai 191 gitu ya. Nah, orang-orang ini saudaraku itu nggak perlu sholat sunnah, tapi mereka melakukan penelitian gitu loh. Karena kan ini sholatnya sunnah. Jadi orang ini lakukan penelitian karena mereka mampu, mereka punya teori, pakai alat, pakai teropong dan sebagainya. Sehingga di zaman keemasan Islam di abad pertengahan itu muncullah para astronom hebat ya, penemu ilmu falak dan sebagainya di situ. Karena ayat ini gitu ya. Mereka adalah ulil albab dan orang ini pahalanya itu jauh lebih banyak daripada orang yang sholat. Daripada orang yang sholat sunnah tadi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah berpikir, orang-orang yang berpikir. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan berpikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Itu loh. Gitu saudaraku ya. Jadi ilmuwan ini
suruh berpikir tentang fenomena alam ini. Mereka lebih baik pahalanya daripada orang yang sholat tadi, daripada ahli ibadah gitu, asalkan dia tetap ingat kepada Allah gitu ya, gitu. Sehingga saudaraku, saya ingin katakan bahwa pernyataan seorang profesor yang aktivis agama Islam itu juga ya, karena memberikan kajian itu tidak benar bahwa orang Islam itu dijauhkan dari fenomena yang sangat penting karena katanya itu sebuah pembodohan. Menurut saya malah ini sebuah pencerdasan. Kita diingetin, ilmuwan ngasih tahu kita orang-orang bodoh untuk beribadah, karena orang bodoh itu cukup ibadah saja, nggak ngerti. Orang-orang pinternya itu kan tidak wajib sunnah, sholatnya kan nggak wajib. Nah mereka yang berpikir gitu loh, mereka yang memikirkan tentang fenomena alam ini, sehingga mereka dapat pahala lebih banyak daripada kita yang sholat sunnah gitu. Makanya saya tuh sangat senang kalau kita benar-benar bisa menjaga konstitusi agama. Jadikan sunnah sebagai sunnah, jangan perlakukan sunnah sebagai wajib. Nanti keliru semuanya, jadi kacau gitu loh. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kalau sholat gerhana itu adalah sholat wajib, baru itu pembodohan. Tapi karena ini adalah sholat sunnah, itu pencerdasan. Karena ada orang-orang yang harus melakukan penelitian. Wajibnya di situ mereka itu. Sehingga pahalanya lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Saudaraku ya. Kira-kira begitu saudaraku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.